Dan saya tidak pernah membuat sama sekali. Apapun, kalau ada yang bertanya budidaya, saya selalu mengatakan coba cek di Google atau coba cek di mana lah, atau di buku atau di mana. Alasan saya begini Sobat Tani. Budidaya suatu tanaman itu sebetulnya tidak ada hal yang paten atau yang pokok atau yang mutlak harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, SOP-nya gini, gini, gini. Itu nggak ada. Karena gini, bagi saya bertani itu seni, bertani itu art, seni. Jadi kita punya cara itu bisa beda-beda, tapi tujuan goalnya kan ya sama kan, satu, kita ingin hasil lebih bagus. Jadi kenapa saya sendiri tidak pernah, dan saya juga nggak mau mengomentari atau apa ya istilahnya ya, kalau di Twitter tuh apa ya, nyinyir ya istilahnya, dengan cara budidaya dari teman-teman petani yang lain. Enggak. Itu saya nggak mau, karena itu adalah cara yang memang di daerah mereka, di tempat mereka itu yang cocok. Dan kunci dari suatu budidaya itu sebetulnya adalah adaptasi lingkungan di mana tempat Sobat Tani akan bercocok tanam. Tempat saya, cara saya itu kalau Sobat Tani gunakan di tempat Sobat Tani, belum tentu hasilnya seperti yang saya rasakan atau yang saya dapatkan sekarang. Jadi contoh seperti melon kemarin, aroma saya bisa bobot 4,6, jadi kurang sedikit lagi 5 kilo, padahal target saya 5 kilo. Apollo saya 3,2 kilo kemarin yang grade super A nya, dan jumlahnya cukup banyak. Jadi bukan cuma 1-2 tapi cukup banyak jumlahnya yang grade A supernya. Nah tapi kan itu agak susah gitu loh. Kalau saya bilang, Pak harus begini, caranya begini Pak, penggunanya seperti ini, nggak bisa, susah seperti itu. Karena gini Sobat Tani, ada pernah terjadi di tempat saya. Jadi petani tersebut datang ke tempat saya, bertemu dengan saya secara langsung, dan kita ngobrol banyak. Pertama kita ngobrol ya seperti ini ya, bukan di lahan, satu kelahan. Kita ngobrol panjang melihat tanaman, dan saya memberitahukan caranya A, B, C, D, semuanya detail. Dari olah tanah, ini, itu saya terangkan semua caranya, ini, begini. Dan diterapkanlah sama petani yang bertanya saya itu. Cara saya full diterapkan, dan dicatat sama dia, dan diterapkan. Hasilnya, boom, gagal. Ini serius, gagal, total gagal. Dan dia kembali ke saya dan dia mengatakan, kenapa gagal? Saya jawab, ya nggak bisa Pak. Cara apa yang saya gunakan nggak bisa. Anda harus mencari cara Anda sendiri, passion Anda sendiri, taste Anda sendiri untuk ini tuh bagaimana. Oke lah, kalau bilang kita perlu dasarnya, oke, dasarnya saya bisa kasih tahu. Saya menggunakan ini, dengan komposisi seperti ini, dan intervalnya seperti ini, semua saya bisa jabarkan. Tapi jangan itu yang Anda pakai secara full, mutlak seperti itu, bukan. Jadi Anda harus sesuaikan dengan iklim, tempat, kondisi air, tanah, waktu. Itulah yang harus disesuaikan seperti itu. Jadi ada apa ya istilahnya, kalau saya bilang ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan amati, tiru, paste, jangan modifikasi sesuai. Saya sendiri belajar melon itu dari tahun berapa ya, 2015 ya, 2015 setelah event acara besar di Bali,
Nah, dari situ ada satu event ya, acara di Bali besar sekali 2015, dan saya mulai tertarik dan saya mulai belajar, dan saya bertanya kepada hampir semua petani-petani yang pakar di bidang-bidangnya. Tapi sampai sekarang nggak ada cara satupun yang saya pakai dari mereka-mereka yang secara mutlak saya gunakan, tidak. Jadi saya modifikasi semua, mulai olah tanah, mulai pemupukan, mulai pemberian nutrisi, kandungan nutrisi, mulai penyemprotan, aplikasi insektisida, fungisida, termasuk cara mengikat, menaikkan tanaman, bentuk kalau saya nyebutnya ajir untuk melon. Bahkan saya menggunakan, bahkan di penanaman saya selalu menemukan cara sendiri yang menurut saya itu saya nyaman, saya comfort dengan cara ini, dan itu menyenangkan. Dan petani yang lain mungkin melihatnya ngapain seperti itu, tapi bagi saya ini yang mau saya gunakan karena saya suka seperti ini. Itulah seperti itu. Jadi gini, ambil contoh. Saya kalau menanam melon, saya sudah pasti menggunakan pupuk susulan, dan juga pupuk hasil dari PT Merauke Tapjaya atau yang biasa kita sebut pupuk mutiara. Nah, kalau itu saya berikan ke sobat tani, ya kalau sobat tani, dalam arti gini, ya kalau produk itu ada di tempat sobat tani, kalau tidak ada, repot kan? Betul kan? Nah, kedua, ya kalau sobat tani memang cocok. Kalau tidak, sedangkan pupuk banyak macamnya, banyak sekali. Dan kita tahulah apalah brand-brand pupuk yang lain kan banyak sekali. Nah, saya cocok dengan produk dari PT Merauke Tapjaya. Saya lebih cocok dengan produk mutiara, karena itu saya pakai mutiara. Jadi, untuk sobat tani, kalau kalian ingin menanam sesuatu, boleh bertanya, tapi jangan jadikan patok acuan. Tapi silakan Pak, pelajari. Jadi seperti saya katakan tadi, amati, tirulah, tapi modifikasilah itu yang sesuai dengan karakter sobat tani sebagai petani. Karena berbeda-beda. Saya kalau melon, interval saya pemupukan itu 5 hari sekali, penyemprotan 3 hari sekali, bahkan bisa 2 hari sekali, tergantung cuaca, kondisi. Jadi pengamatan itu yang paling saya letakkan di paling depan. Kalau setiap budidaya, entah itu padi, entah itu melon, entah itu apapun, saya kalau menanam selalu pengamatan itu saya letakkan paling prioritas, skala prioritas. Karena itu yang paling penting, karena di situ saya bisa menentukan apa yang mau saya berikan, pupuknya apa yang kurang, pengendaliannya seperti apa, seperti itu. Jadi apalagi kalau untuk urusan OPT, hama dan penyakit, saya lebih suka mencegah di depan daripada saya mengendalikan. Jadi saya tidak ingin ada satu serangan baru saya langsung mencari mengendalikan. Saya lebih suka mencegah di depan. Itu ciri tipe saya. Saya lebih suka mencegah di depan. Karena apa? Karena sudah pengendalian, wah repot. Apalagi kalau dia sudah endemi, wah dah tambah hancur-hancuran dah. Enggak karu-karuan dah. Seperti itu. Jadi ya, kalau sobat tani ingin menanam, ya seperti yang tadi lah, boleh. Cara masang mulsa saja berbeda. Saya, sobat tani pasti berbeda. Saya punya trik sendiri cara memasang mulsa. Bagaimana, dengan tinggi berapa, gulutannya, terus mulsa harus pasang seperti apa. Saya punya trik tersendiri. Dan trik itu saya dapatkan bukan dari textbook, bukan dari petani atau pakar-pakar melon, tapi saya menemukan cara di lapangan. Kenapa seperti ini jadi ini. Jadi ya, kembalinya apa? Ke pengalaman. Jadi setiap kali sobat tani, setiap kali saya menanam selesai, itu saya selalu mengevaluasi diri saya sendiri. Jadi kan saya punya catatan nih, semua saya catat, apa-apa semua saya catat. Jadi saya punya satu buku memo yang besar saya catat. Nah, setiap hasil dari panen semuanya, nah terus disitulah saya lihat apa yang kurang. Jadi saya tidak pernah setiap kali selesai penanaman saya selalu gini, cakep nih, bagus nih, enggak.
Saya selalu lihat apa yang kurang, di mana kurangnya ini, dan saya selalu lebih gampang mencari kekurangannya. Sama seperti yang melon sekarang ini, sama juga dengan padi. Saya selalu bicaranya gini, apa yang kurang ya? Mungkin Sobat Tani lihat, oh ya hasil kan sudah bagus Pak, sekian sekian sekian. Grade grade A super saya sudah hampir lewat 50%. Grade super A-nya sudah lewat 50%. Kan sudah bagus. Perlu apa lagi Pak? Loh, kita setiap kali selesai penanaman dengan evaluasi itu kita ingin menambah, mengupgrade lagi untuk meningkatkan yang lebih bagus lagi. Karena gini Sobat Tani, di pertanian itu nggak ada sesuatu yang ini loh mentok sampai di sini ilmunya, nggak ada. Itu bisa di-upgrade terus. Kenapa? Mungkin Sobat Tani pernah lihat di Twitter saya pernah memposting ya melon kalau nggak salah itu dengan kalimat vertical limit. Itu kita berusaha arti dari vertical limit itu tembuslah sampai ke atas lagi. Dan kalau jadi jangan ada batas gitu loh. Kita punya otak, kita punya kemampuan, kita punya apa ya, rasa ingin belajar lebih tinggi, itu bisa mengupgrade hasil ini lebih tinggi lagi. Contoh seperti inilah, Apollo ini di deskripsinya itu 2 kilo, jadi 1,5 2 kilo. Kemarin saya menanam 3,2 kilo, lewat kan. Itu buat saya sebagai suatu wow. Iya, saya menilai wow buat saya. Tapi saya juga berpikir kembali, loh apa ini tidak bisa kita lebih optimalkan lagi? Contoh manisnya, besarnya, bentuknya atau bagaimana? Kenapa pentingnya evaluasi? Jadi intinya satu, jangan gampang berpuas diri. Wah sudah, saya udah dapat sekian, ya udahlah, oke, ya udah pakai ini aja terus metode itu aja yang dipakai. Jangan. Saya setiap kali penanaman melon itu tidak pernah metode yang sama saya gunakan di penanaman berikutnya. Tidak pernah. Saya selalu merubah. Entah itu, terutama nutrisi. Itu selalu saya ganti-ganti terus. Karena memang beda. Nggak bisa seperti itu. Apalagi dengan, kalau saya lokasi pasti berpindah. Jadi saya kalau nanam melon tidak pernah di lokasi yang itu saya selalu berpindah. Petak 1 saya berpindah ke petak 2. Nanti setelah petak 2 selesai saya menanam lagi, saya pindah ke petak nomor 3. Itu tanah sudah jenis kan berbeda-beda. Kandungan isi tanahnya kan sudah berbeda. Biarpun dalam satu area itu sudah berbeda semua. Jadi saya selalu ingin tahu, belajar lagi, dan saya selalu bertanya kembali pada teman-teman yang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan saya masukan apalagi yang kurang. Kenapa pada waktu tes rasa saya selalu menanyakan apa yang kurang, bagaimana, apa keinginan Anda, apa yang kurang ini. Sama aroma pun kemarin juga seperti itu. Saya merasa belum optimal, 4,6 bagi saya masih belum optimal. Mungkin saya akan mencoba lagi, saya akan lebih optimalkan lagi. Tapi resikonya apa? Gagal. Oh jelas bisa gagal. Sobat Tani jangan berpikir saya setiap kali penanaman pasti berhasil. Oh tidak. Kalau gagal hancur-hancuran, wow. Ini video yang kedua kan mengenai melon kan ya. Padahal saya menanam melon bukan 2 kali, sudah berkali-kali. Tapi kenapa cuma 2 video ini yang naik? Ya iya. Yang lainnya hancur, lebur. Bahkan saya pernah posting kok di Twitter saya, mission fail, hancur, selesai. Tapi itu ya sebagai apa ya, kalau saya bilang ya sebagai pembelajaran. Jadi uang sekolahnya petani dia di lahan seperti itu. Ya memang background pendidikan, sekolah, akademisi itu memang bisa menjadi dasar kita. Tapi pure pertempuran sebetulnya sekolah kita petani sebetulnya ya di lahan. Karena kita langsung berhadapan dengan iklim, kita berhadapan dengan tenaga, waktu, nah semuanya kita berhadapan yang jangan dibilang, oh nanti kalau di akademisi kan apa ya istilahnya, ya udahlah nggak apa-apa lah ini dikit. Kalau di lahan nggak ada seperti itu. Anda gagal ya gagal, disapu, dihabiskan. Kalau udah serangan OPT datang Anda nggak mampu mengendalikan ya selesai. Jadi nggak bisa. Mau mengulang ya tanam berikutnya. Jadi ada kerugiannya, betul-betul dampaknya itu betul-betul kerasa sekali. Dan untuk melon sendiri saya tidak
saya selalu apa ya, kalau nanam melon berpikirnya panjang. Pertama pasti dari segi market, itu saya berpikir dulu. Kenapa market saya menjadi salah satu titik poin? Karena gini, karena melon-melon yang saya hasilkan tuh saya inginnya yang saya mencari kualitas bukan ke kuantitas. Jadi saya lebih suka tidak banyak-banyak buahnya, tapi hasilnya maksimum, optimal, grade-nya bisa super dan masuk kategori premium. Dan otomatis itu mempengaruhi harga. Harga pasti lebih mahal kan, seperti itu. Ya, itulah sedikit dari saya. Apalagi yang mau saya sampaikan. Kenapa saya nggak pernah membuat utasan atau trade, sama kayak padi juga. Padi saya juga nggak pernah saya membuat utasan trade cara apa-apa. Bukan saya nggak mau, bukan, maaf Sobat Tani, bukan saya nggak mau. Bukan nanti ada bilang, oh Pak dia nggak mau berbagi ilmunya, nggak mau men-share ilmunya, bukan. Tapi nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kita mau ngobrol-ngobrol ya ayo, tapi ya kita harus ketemu dong, kita ngobrol-ngobrol, kita bertukar cerita, gimana menyesuaikan. Jadi saya sendiri selalu mempelajari tiap karakter tanaman. Apa yang saya tanam saya pelajari dulu karakternya. Jadi untuk golden seperti ini, itu yang keberapa ya ini? Ini yang ke-6 kalau nggak salah saya nanam golden ini. Ini yang ke-6. Jadi saya belajar. Pertama ya gagal, gitu. Sama padi pun juga seperti itu. Padi ya saya mempelajari karakternya. Tanaman ini maunya apa sih gitu loh. Inginnya apa sih gitu loh. Karena karakter tiap tanaman kan beda-beda. Tiap jenis padi A, padi B, padi C itu kan tidak sama. Kan lain-lain semua kan. Sama seperti kita ya, kalau Sobat Tani yang sudah menikah, yang punya anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga kan beda-beda karakternya. Masa bisa anak pertama karakternya sama dengan kedua, ketiga? Kan kita sebagai orang tua harus memahami karakternya ini. Sama dengan tanaman. Sama dengan juga kayak melon. Saya mau berganti ke jenis yang baru, ya saya harus belajar lagi karakternya. Padi juga begitu, saya menanam varietas A, besok saya menanam varietas B, ya berbeda lagi karakternya. Saya harus belajar lagi, memahami lagi. Itu yang kenapa yang membuat saya tidak mau membuat utasan. Karena kalau saya membuat utasan banyak berarti satu-satu menyebutkannya, waduh berapa ratus tahun ntar baru selesai nanti ntar buat utasannya. Apalagi setiap karakter mempelajarinya nggak bisa 1-2 musim. Kita harus betul-betul mengamatinya, tahu detail, tahu apa ya. Jadi seperti anak lah, kita paham anak maunya apa, inginnya apa, kita harus memberikan apa, bagaimana menanganinya, ya semualah seperti itu. Itu aja lah kurang lebih untuk tentang budidaya melon. Oh ya, jangan lupa kalau budidaya melon ini yang paling penting kuncinya. Ada beberapa poin yang harus Sobat Tani pahami dulu. Pertama adalah kalau budidaya melon, waktu. Itu yang penting. Sobat Tani harus betul-betul punya waktu yang luang, yang fokus. Karena saya kalau menanam melon, saya pasti mencari waktu yang betul-betul itu pas saya bisa fokus total di sana. Karena bagi saya menanam melon itu sama seperti kita Bapak Tani tahu kan bayi yang baru lahir, ya seperti merawat bayi yang baru lahir. Jadi kita yang harus tahu karakternya, kita yang harus tahu, bukan dia memberitahu kita, Pak, makan, enggak. Tapi kita harus tahu kapan diberi makan, kapan disayang, kapan dirawat, kapan ini, ya semuanya kita harus tahu. Itu waktu. Kedua, biaya. Biaya melon itu besar. Melon ini dua ini, itu biayanya saya sampai kemarin ya, saya belum total semuanya, tapi masih baru garis besarnya. Itu 800.000 per 100 meter persegi. Jadi kalau di sini bilangnya per are. Jadi 800.000 per are. Jadi kalau dikonversikan ke mana hektar itu 80 juta per hektar biaya. Ketiga, ya yang paling perlu untuk kalau Sobat Tani mau bertanam melon itu adalah target goal pasar. Itu yang paling penting. Mau kemana kita, hasil panen kita mau kita lempar.
pilihannya kan banyak. Saya mungkin berbeda dengan Sobat Tani. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Oke, itu dulu aja untuk bagaimana berbudidaya melon yang Sobat Tani sering tanyakan, atau budidaya tanaman-tanaman yang lain, padi termasuk padi juga, seperti apa. Oke, kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya. See ya Sobat Tani, ciao.